Perkenalkan, nama saya Dian Putri Anggraini, NPM 1814464600062, kelas A218. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan materi tentang proses penyimpanan informasi oleh otak. Jadi gini, ketika ada yang bertanya, sebutkan nama-nama hewan, Anda akan menjawab ada hewan ayam, ada hewan kelinci, ada burung, dan lainnya. Terus ada yang bertanya lagi, sebutkan nama-nama negara. Anda akan menjawab ada negara Indonesia, ada negara Cina, ada negara Thailand, ada negara Jepang, dan lainnya. Nah, dengan ini otak itu dapat mengklasifikasikan berbagai file penyimpanan kita. Terus otak itu juga dapat menyimpan semua potongan-potongan data yang diserap oleh otak. Para ilmuwan juga percaya kalau semua penyimpanan otak itu mampu menyimpan semua hal-hal yang saling terhubung. Itu seperti cabang-cabang pohon. Nah, otak itu menyimpan informasi itu. Untuk menyimpan informasi, otak itu memiliki konteks asosiasi. Konteks asosiasi itu dapat menyimpan sesuatu yang mirip dari berbagai bank. Belajar menyimpan informasi dalam pola-pola dan dengan asosiasi yang kuat itu menggunakan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu belajar melalui pengembangan kemampuan otak yang belum dimanfaatkan. Salah satu kuncinya itu meningkatkan daya ingat dengan mengasosiasikan dengan citra, mengasosiasikan dengan cara rima. Terus langkah yang kedua yaitu belajar menggunakan pikiran bawah sadar. Keadaan otak kita itu saat sedang terjaga dan saat kita tertidur, otak kita itu berbeda. Jadi gini intinya, saat otak kita saat sedang terjaga itu akan memancarkan siklus per detiknya. Sedangkan saat kita tertidur, keadaan otak kita itu akan memancarkan frekuensi yang berbeda. Para peneliti juga percaya bahwa kita itu dapat menerima informasi dengan baik secara cepat, secara mudah, secara efektif itu saat keadaan kita sedang rileks. Lanjut materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dan nutrisi otak. Perlu diketahui, Anda adalah apa yang Anda makan. Maksudnya itu kualitas otak kita itu sangat tergantung pada kualitas makanan yang kita makan setiap harinya. Salah satu otak itu membutuhkan energi, sedangkan energi itu pada dasarnya diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Maka ketika makanan yang kita konsumsi itu berenergi rendah, maka otak kita itu tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi kita harus makan makanan yang berenergi tinggi. Perlu diketahui juga salah satu sumber listrik otak kita itu dengan mengkonsumsi makanan baik yang dikombinasikan dengan oksigen. Itu seperti kita berolahraga secara teratur, secara rutin. Terus saat dan sebelum kita belajar, kita bernafas dalam-dalam karena berfungsi untuk mengoksidasikan darah kita. Otak kita itu membutuhkan energi, makanan-makanan yang baik, terus olahraga yang teratur, semua hal yang dapat memberikan otak kita itu bekerja dengan baik. Itu salah satunya yang pertama, kita sarapan setiap pagi dengan mengkonsumsi buah-buahan segar. Yang kedua yaitu
makan siang dengan baik dengan mengkonsumsi seperti salad sayur yang segar. Terus yang ketiga yaitu mengkonsumsi ikan, terus kacang, terus sayuran, karena di dalam minyak ikan dan sayuran itu mengandung sel yang baik untuk otak kita. Yang keempat yaitu rajin berolahraga secara teratur, secara rutin, karena olahraga itu dapat mengoksidasikan darah. Terus yang kelima yaitu memperbaiki tubuh dari racun atau menghindari tubuh dari racun dengan minuman air putih yang banyak. Jangan minum minuman teh, kopi yang dapat mengdehidrasi tubuh kita. Jadi dapat dikatakan otak kita itu harus memerlukan itu semua. Jangan sampai kekurangan. Karena sebab kalau kita kekurangan itu semua, otak kita tidak dapat bekerja dengan baik, tidak dapat menerima informasi dengan jumlah yang sangat baik. Begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.